Kembali lagi di channel gue bersama gue, Didis Saputra. Jadi cerita mengerikan hari ini yaitu ada sebuah keluarga yang pergi camping dan tiba-tiba saja mereka tidak kunjung kembali dari campingnya itu. Lantas apakah mereka hilang atau tersesat atau ada sesuatu hal yang terjadi kepada mereka? Jadi sebelum kita bahas, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video berbau gore, kriminal, dan creepy. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke videonya. Pada tanggal 2 Agustus 1982 ada satu keluarga yang pergi berkemah selama 2 minggu di Taman Provinsi Greywells di Kanada. Ada 3 generasi yang pergi berkemah bersama mereka. Ia adalah orang tua Bob dan Jackie, yakni Johnson, dan 2 anak perempuan mereka yang berusia 11 tahun. Orang tua Karen dan Janet, Jackie yang berusia 13 tahun juga ikut, serta George dan Eddie Berkeley. Keluarga tersebut ingin menciptakan kenangan. Namun apa yang terjadi pada mereka lebih dari sekedar bersantai. Keluarga tersebut sangat suka berkemah dan berada di alam liar. Itu adalah sesuatu yang sangat mereka cintai. Wells Gray, taman itu adalah tempat yang agak terpencil. Keluarga Johnson mendirikan kemah mereka di daerah terpencil dekat lokasi Old Bear Creek. Keluarga Berkeley segera tiba untuk bergabung dengan mereka dengan truk karavan dan perahu mereka. Sementara dalam perjalanan khusus ini, orang dewasa tidur di camping yang dibuat George, sementara kedua gadis tidur di tenda. Bob telah memesan beberapa minggu libur dari pekerjaannya sehingga dia bisa bersantai dan menikmati waktunya dengan keluarganya. Tetapi pada tanggal 16 Agustus, Bob tidak kunjung masuk kerja. Rekannya agak bingung dengan ketidakhadiran dia. Dia telah menjadi karyawan selama lebih dari 25 tahun dan dia tidak pernah gagal masuk kerja tanpa terlebih dahulu memberitahu rekan-rekannya. Ini sangat tidak biasa. Hari-hari berlalu dan masih tidak ada tanda-tanda Bob. Rekan-rekan Bob telah mencoba yang terbaik untuk menghubunginya dan keluarganya, namun itu tidak berhasil. Pada tanggal 23 Agustus 1982, mereka melaporkan Bob dan keluarganya hilang. Polisi mencari keluarga tersebut melalui area abu-abu Wells, tetapi mereka tidak kunjung terlihat. Lalu ada seorang pria sedang mencari jamur liar, dan ketika dia tersandung di atas mobil yang terbakar habis. Rata tuh semuanya mobilnya. Mobil itu sama dengan yang dikendarai keluarga Bob. Lalu dia segera menelpon polisi dan penyelidik segera tiba dan mulai memeriksa tempat kejadian. Ketika mereka melihat ke belakang mobil, mereka menemukan tulang-tulang hangus dari apa yang tampak. Detektif pun langsung dikerahkan ke TKP dan tulang-tulang dibawa pergi untuk diidentifikasi. Dipastikan bahwa sisa-sisa kerangka itu adalah Bob dan Jackie, ditambah lagi George dan Eddie. Semuanya telah hangus terbakar, tapi ada satu kejanggalan di mayat-mayat tersebut. Diketahui mereka semua tidak meninggal dalam kecelakaan, melainkan dibunuh. Dengan adanya bukti setelah diautopsi yang ditemukan sebutir peluru di bagian tubuh mereka. Ya, kita sudah tahu mereka mati karena ditembak. Bagasi mobil juga digeledah dan di bagasi ditemukan juga 2 gadis-gadis, Karen dan Janet. Kedua gadis ini ditembak di kepala mereka. Mobil itu ditemukan di lokasi yang sulit dijangkau sehingga para penyelidik percaya bahwa pembunuhan itu terjadi di tempat lain dan mobil itu dikendarai di sana dalam upaya untuk mengoceh para penyelidik, dan semua itu dilakukan untuk menyembunyikan bukti bahwa truk berkemah dan perahu yang dibawa George dan Eddie dalam perjalanan itu
masih hilang. Penjaga taman dan penduduk setempat maju dan menyatakan bahwa mereka telah melihat keluarga itu di Bear Creek. Pencarian di area tersebut dilakukan dengan menyamarkan selongsong peluru kaliber 22 yang cocok dengan tembakan yang menewaskan keluarga Bob. Bukti ditemukannya bahwa keluarga itu memang berada di lokasi ini, yakni botol bir yang diminum Bob ditemukan mendingin di sungai. Mereka juga menemukan 2 tongkat yang telah diasah dan dilucuti dari punggungnya. Ini kemungkinan besar digunakan oleh 2 gadis muda untuk memanggang marshmallow. Sampai pada tahun berikutnya, di bulan April 1983, sebuah peragaan ulang pembunuhan tersebut disiarankan di televisi di Amerika Serikat dan juga di Kanada. Kasus tersebut diangkat oleh media yang mendorong tip dari seluruh negeri. Lalu ada nih satu petunjuk yang menjanjikan datang ketika seseorang mengklaim bahwa mereka telah melihat truk dan karavan yang sama persis di Kanada, yang dikendarai oleh 2 pria Kanada dan Prancis yang lusuh dan agak loyo. Pada bulan Mei berikutnya, replika karavan yang sama persis dibuat dengan harapan seseorang akan melihatnya dan mengingat sesuatu yang berhubungan dengan kasus tersebut. Secara total 13.000 tip dipanggil dan 300 diantaranya menyatakan bahwa truk dan karavan itu berbeda dengan yang dipakai kedua pria Kanada dan Prancis tadi, yang mengendarai kendaraan yang sama sekali tidak sama. Ratusan jam kerja terbuang sia-sia. Pada pengejaran yang sia-sia ini, 14 bulan setelah pembunuhan pada bulan Oktober 1983, ada terobosan 2 pekerja kehutanan menemukan truk berkemah 15 mil jauhnya dari lokasi pembunuhan terjadi. Itu dekat Bear Creek di Jalan Penebangan Tua dekat Trophy Mountain. Siapapun yang membunuh keluarga itu diperkirakan telah mencoba mengemudikan kendaraan itu ke jurang, tapi ada terlalu banyak kayu di jalan dan mereka gagal melakukan itu. Mereka kemudian menggunakan campuran bensin dan cairan mudah terbakar lainnya untuk membakarnya. Polisi menerima kritik karena camping itu sangat dekat dengan pembunuhan itu. Mereka telah menghabiskan begitu banyak uang dan sumber daya manusia untuk mencoba menemukan kendaraan yang terbakar. Sayangnya tidak ada petunjuk di dalamnya, tetapi jalan yang ditebang itu ditinggalkan dan tidak banyak diketahui. Jalan itu pun sulit diakses dan informasi ini membuat para penyelidik percaya bahwa siapapun yang kemungkinan besar orang lokal yang mengetahui daerah tersebut dengan sangat baik akan dicari untuk ditanyai. Lalu ada nih seorang wanita yang kita sebut saja Amber yang memberikan informasi tentang seorang pria lokal berusia 24 tahun bernama David Shearing. David bekerja sebagai penebang kayu dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan kendaraan dengan peluru lubang di dalamnya. Meskipun berasal dari keluarga terhormat, David sebelumnya telah bermasalah dengan hukum. Pada beberapa kesempatan dia telah didakwa atas penyerangan kepemilikan narkoba, pengemudi dalam keadaan mabuk, dan tabrak lari. Ada juga rumor karena dia menyukai gadis-gadis muda. Dia juga diidentifikasi oleh seorang yang memberitahu polisi bahwa David telah mencoba mendaftarkan ulang truk pick-up truck dan bertanya apakah pria ini dapat memperbaiki lubang di pintunya. Dia hanya tinggal 3 mil jauhnya dari tempat pembunuhan terjadi. Lalu David dibawa dan diinterogasi. Dan setelah beberapa interogasi yang tampil, mereka berhasil tuh membuat David mengaku bahwa dialah pembunuhnya dan menyebutkan lokasi pembunuhan yang belum dirilis ke publik. Dia mengaku melakukan kejahatannya. Pada awalnya dia mengatakan motifnya adalah merampok keluarga tersebut. Namun kemudian dia mengakui motif jahat yang sebenarnya. Setelah dia dihukum, namun pengakuan awalnya adalah dia menembak ke 4 orang dewasa saat mereka duduk di api unggun dan kemudian menembak gadis-gadis saat mereka tidur di tenda. Pada tanggal 17 April 1984, David dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selama 25 tahun, polisi menduga ada lebih banyak kejahatan ini, tetapi mereka tidak dapat membuktikan apapun karena kurangnya bukti. Kemudian Sersan yang menangani kasus tersebut bernama Mike Exton mewawancarai David lagi. Dia mengatakan kepada David bahwa dia di sini untuk mencari kebenaran. Dia tahu bahwa motifnya adalah seksual. David kemudian berterus terang. Dia mengatakan bahwa dia melihat keluarga itu saat mereka mendirikan kemah dan dia bersembunyi dalam bayang-bayang selama berhari-hari mengawasi mereka. Dia bernafsu pada gadis-gadis itu dan ingin melakukan kekerasan seksual pada mereka. Bahkan jika dia harus mengambil nyawa orang tua dan kakek nenek untuk melakukannya. Dia berfantasi tentang berhubungan seks dengan mereka. Itu tidaklah cukup dan dia memutuskan untuk bertindak. Pada tanggal 10 Agustus 1982, David berjalan ke perkemahan di mana keluarga itu sedang duduk di sekitaran api unggun dan mulai menembak. Lalu dia menyeret mayat-mayat itu ke kursi belakang mobil keluarga dan menutupnya dengan selimut. Lalu dia membuka tenda tempat para gadis-gadis tidur dan dia memberitahu mereka bahwa ada geng yang datang ke camp dan orang tua mereka harus melarikan diri. Sementara itu hanyalah gimmick si David. David menyuruh para gadis untuk ikut dengannya dan mereka melakukannya. Dia kemudian membawa mereka ke propertinya. Dia membiarkan mereka hidup selama sekitar seminggu dan selama waktu itu dia berulang kali memaksa dirinya pada Janet. Pada tanggal 16 Agustus dia menyeret Karen ke hutan dan menyuruhnya berbalik. Dia kemudian menembak kepalanya. Keesokan harinya pada tanggal 17 dia melakukan hal yang sama persis pada Janet. Ketakutan yang pasti dialami gadis-gadis ini tidak terbayangkan. Apa hal yang paling membuat frustasi dari kasus ini adalah seorang sipir penjara telah menggedor properti tempat David berada ketika dia bersama gadis-gadis tersebut. Sipir penjara tersebut sedang mengawasi beberapa tahanan dari penjara lokal yang sedang memancing di sungai terdekat. Dia datang ke pintu penjara kabin hanya untuk memberitahu David tentang apa yang terjadi dan tidak perlu khawatir dengan pemandangan ini. Banyaknya tahanan. Sebelum David membuka pintu, dia menyuruh gadis-gadis itu untuk bersembunyi dulu di balik pintu dan tetap diam. David membuka pintu dan berbicara dengan petugas. Gadis-gadis itu menurut dan tetap diam. Jika mereka berteriak minta tolong, mungkin mereka masih bisa hidup sampai hari ini. David juga salah satu orang pertama yang diwawancarai oleh polisi. Mereka telah mewawancarainya beberapa bulan sebelum dia ditangkap. Mereka telah berbicara dengannya di halaman belakang rumah pertanian keluarganya. Berbagai senjata pembunuhan yang dia gunakan digantung di dinding. Pada tahun 1995, David menikahi seorang wanita bernama Heather Ennis dan Heather telah membuat beberapa pernyataan yang cukup berani. Dia mengatakan bahwa David berhak mendapat kesempatan kedua sebagai orang bebas dan menyatakan bahwa dia belum pernah melihat perubahan seperti itu pada seseorang. Pembebasan bersyarat David ditolak pada tahun 2012 dan dia kemudian menarik permohonannya pada tahun 2014 ketika petisi dengan 13.000 tanda tangan diserahkan kepada Dewan Pembebasan Bersyarat Nasional. Dia sekarang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan setiap 2 tahun dan yang berikutnya adalah pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu. Dan itu saja info yang gue dapat. So, jadi itu adalah kisah penembakan satu keluarga full di Kanada. Dia juga membakar mobilnya seolah-olah itu kecelakaan. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, ya pasti juga akan jatuh. Dan sekian video ini gue bahas dan gue pamit undur diri. Dan see you on the next video and bye-bye.